Dalam hidup, kita hanya perlu berfokus pada setiap peran yang sedang kita jalankan, bukan menjadi juri pada setiap peran yang orang lain sedang lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar moms semuanya hari ini? Selalu dalam kondisi sehat, semangat, tetap bersyukur dalam setiap kondisi yang hadir. Dan untuk vlog hari ini, Bun Ai kembali membuat anggaran keuangan ya. Mohon maaf kemarin gak sempat upload karena qadarullah nih sinyalnya di sini lagi on off. Terus mati lampu juga hari ini, jadi baru sempat upload. Nah, hari ini ada ibu pekerja yang lagi galau banget nih mams. Aku sebenarnya harusnya berhenti apa enggak sih Bun Ai gitu ya. Nah, kalau untuk keputusan yang diambil, Bun Ai sih nggak bisa banyak saran karena setiap keputusan pasti memiliki konsekuensi yang berbeda. Jadi ibu rumah tangga ya diomongin, jadi ibu pekerja ya diomongin. Karena dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan dua sisi mata gitu ya. Mata yang menyukai kita dan mata yang tidak suka sama kita. Sama kayak dubbing ada yang suka sama suara Bun Ai, ada juga yang komen nggak suka sama suaranya. Ya kita menyikapinya balik lagi. Kita hanya punya satu hati, jadi kalau bisa hati ini jangan sering-sering dibuat sakit, karena nanti kalau udah sering sakit hati, hatinya rusak, nggak ada tukang servisnya moms. Bercanda ya moms. Oke lanjut ya. Jadi di sini setelah diskusi memang si ibu ini pengen resign aja Bun Ai, pengen urus anak, tapi ini tuh tanggungannya banyak. Oke, untuk tanggungannya kita rincikan dulu ya. Ini ibu pekerja dengan satu orang anak, gaji suaminya 9 juta rupiah, gaji istrinya 6.500.000, dan di sini istrinya mau resign, mau punya tabungan antara 1,5 sampai 2 juta per bulan, mau kontrak kayak gitu. Bisa nggak Bun Ai kira-kira? Oke deh. Jadi setiap ada masalah, sekali lagi kita harus tahu dulu nih apa masalahnya, ya, apa yang diinginkan. Sekali lagi ya, jadi setiap ada masalah kita harus dulu mengendapkan apa sih masalahnya dan apa sih yang kita pengen. Sama kayak membuat anggaran. Kita membuat anggaran tuh tujuannya apa? Saya cuma pengen cukup aja setiap bulan Bun Ai, gak kekurangan. Oke, kita buat di sana. Saya cuma pengen punya tabungan pendidikan. Oke, kita buat di sana. Tapi kalau misalnya saya kayak tadi nih, makanya Bun Ai tanya, ketika resign ada harapan gak? Iya, saya ingin nabung setiap bulan 1,5 sampai 2 juta karena saya punya tanah dan 2 sampai 3 tahun ke depan saya pengen bangun Bun Ai, kayak gitu. Oke mams, ya Bun Ai selalu bilang kita harus jujur sama tujuan kita supaya lebih mudah dikerucutkan, supaya lebih mudah menemukan solusinya. Oke, ini untuk beban hutangnya ya. Jadi ada cicilan mobil, yaitu dia beli tanah dengan mencicil ya, menggadaikan mobilnya itu 3 juta rupiah. Sudah masuk 30 bulan, sisanya 30 bulan lagi. Ada cicilan KTA, kredit tanpa agunan 1.050.000, qadarullah tinggal 3 bulan lagi. Ada biaya sekolah anak 350.000 rupiah dan kasih orang tua 800.000 rupiah. Oke lanjut, kita ke kebutuhan tetap. Ada biaya lauk pauk 1.200.000, ongkos kerja murah banget loh mams, berdua kerja cuma 900.000 rupiah. Ada belanja bulanan 500.000 rupiah, ada beli beras 150.000, jajan anak 300.000 rupiah, ongkos sekolah 200.000, uang ronda 50.000, uang parkir karena kebetulan punya mobil tapi rumahnya di dalam gang, jadi harus bayar uang parkir gitu ya. 300.000 rupiah, skincare 300.000, namanya bekerja, dituntut penampilan dan kalau dari gaji, sekali lagi ya, ini bukan staf biasa, kayak gitu ya. Dilema lah ya, bekerja sebenarnya mungkin orangnya nggak pengen punya gaya hidup yang gimana, tapi yang namanya bekerja otomatis dia pasti ada tuntutan, beda mungkin sama yang di rumah gitu ya. Sama lah kayak di rumah kan, kalau di rumah santai terus tiba-tiba ada kondangan, mungkin bisa aja kondangan pakai daster, tapi kan tuntutannya harus rapi, menghargai kantor, menghargai yang mengundang, seperti itu ya mams. Jadi jangan terlalu berpikir, oh dia terlalu ngikutin gini sih gaya hidupnya,
Pokoknya kalau Bunda pribadi, gaya hidupnya orang beda-beda deh. Ya, kalau ada yang curhat sama kita dengarkan, kita boleh kasih nasihat kalau memang kira-kira diperlukan. Dan ternyata setelah ditotal itu sisanya masih banyak, Moms. Kayak dia tuh gaji 15.500.000, beban hutang hanya 5,2, terus kebutuhan hidup hanya butuh 4,7. Ya, jadi sisanya masih 5.500.000. Nah, Bunda ini curhat, "Bun Ai, tapi aku tuh setiap bulan gak pernah ada sisa loh. Terus setiap bulan tuh aku selalu kurang, gak tahu deh uangnya gak berkah apa gimana gitu." Uang mah gak ada yang gak berkah ya, Mams, berkah semua. Namanya rezeki dari Allah tuh berkah semua. Cuma memang penggunaannya aja. Mungkin wants-nya terlalu tinggi atau keinginannya gitu ya terlalu tinggi. Terus lebih menggampangkan, yang namanya psikologi wanita, punya pekerjaan, punya gaji, kadang-kadang nih berpikir, gampang lah nanti ada gajian ini. Jangankan gaji, arisan aja kadang-kadang jadi andalan kan, kayak gitu. Ya gak apa-apa, alhamdulillahnya jujur sama diri sendiri tanpa Bun Ai harus ngapa-ngapain, dia udah tahu penyebab kebocoran dalam anggaran rumah tangganya adalah ya dia sendiri, yang tukang jajan, yang gak mau nyatet, yang gak mau ribet, mungkin gak enakan atau gimana ya. Gak apa-apa, intinya curhat sama Bun Ai, pengen resign tapi bisa nabung 1,5 juta. Oke, kita buatkan anggarannya. Sebelum masuk ke anggarannya, Bun Ai mau ngucapin terima kasih untuk yang mendukung channel Bun Ai. Jangan lupa yang baru bergabung langsung tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Mohon maaf ya, Mams, kalau dubbingnya terkesan buru-buru, terkesan kurang enak didengar. Ini Bun Ai dubbing posisinya lagi mati lampu, terus lagi jagain baby Agni yang kurang enak badan. Ya doain ya, Mams ya, biar cepat sembuh ya, Mams. Jadi agak-agak bisik-bisik terus buru-buru takut bangun. Oke deh, Mams, kita lanjut ya. Untuk koreksian dari anggarannya, yang pertama adalah biaya lauk. Karena nanti resign sudah bisa mulai food prep ya, yaitu 200.000 per minggu, punya kulkas juga. Jadi nanti bisa langsung food prep, belanjanya 200.000 per minggu. Lalu di sini ada ongkos kerja, karena yang kerja nanti cuma suaminya, yaitu 600.000 rupiah. Bulanan 300.000, karena nanti yang akan belanja kan langsung ibunya. Jadi bisa lebih memilih. Yang namanya kita menggunakan sendiri itu pasti lebih hemat ketimbang orang lain yang menggunakan punya kita gitu ya, Mams ya. Untuk beras tinggal Bunda Ai kurangin 150.000, jajan anak 100.000, bisa bikin cemilan nih karena udah di rumah, sambil mendekatkan antara anak sama ibu. Insya Allah anaknya jauh lebih bahagia. Untuk ongkos sekolah Bun Ai pangkas ya 50.000 rupiah aja, karena nanti ibunya kan yang bakal nganterin. Terus di sini ada uang ronda nggak Bun Ai pangkas, bisa di demo nanti 1 RT kalau dipangkas. 50.000 rupiah. Uang parkir 300.000 nggak Bun Ai pangkas. Skincare pasti akan jauh lebih hemat penggunaan bedak dan lipstiknya, mungkin digunakan hanya untuk keluar rumah kayak gitu. Jadi di sini skincare Bun Ai anggarkan 100.000 rupiah saja. Air pump 100.000, susu anak 400.000, wifi selalu ketuker yang ini ya. Wifi diganti sama pulsa aja, yaitu 150.000 rupiah. Oke, totally semuanya ada 3.100.000. Jadi kalau untuk gajinya suami aja nih 5 juta, ada cicilan hutang 5,2 dan beban hidup 3.100.000, masih sisa 700.000 rupiah. Oke, ada tabungan nanti dipecah lagi yang 700.000-nya. Tabungannya 500.000, sedekah 100.000, dana darurat 100.000. Poin terakhir yang paling penting adalah dia tanya, kapan sih Bun Ai waktu saya yang tepat untuk resign? Kalau Bun Ai sarankan tunggu sehabis lebaran. Kenapa? Yang pertama ada THR, yang kedua kredit tanpa agunannya sudah lunas, yang ketiga bisa mencairkan uang BPJS, dan yang keempat kalau sudah karyawan tetap meskipun mengajukan pengunduran diri, insya Allah ada kompensasi resign. Untuk besarnya beda-beda. Kalau 2 tahun bekerja biasanya 1 kali upah gitu, tapi tergantung dari kebijakan manajemen kayak gitu biasanya ya. Jadi silahkan dilakukan nanti habis resign, insya Allah bisa nabung 1,5 juta. Kenapa? Karena nanti KTA-nya lunas dan sisa uang gajinya 500.000 rupiah. Amin, mudah-mudahan dimudahkan Allah ya, Mams ya. Jadi kalau Bun Ai saranin gak apa-apa, bekerja dulu
sampai nanti di lebaran gitu. Dan yang Bun Ai bisa kasih saran adalah setiap keputusan atau hal baru yang kita ambil itu pada prinsipnya tidak akan mudah dijalankan. Biasa bekerja, aktualisasi diri, ada yang menghargai di kantor, ini tiba-tiba kita akan flat pada kegiatan anak lagi, masak lagi, tergantung. Jadi sebenarnya yang kerja bisa stres, yang di rumah bisa happy. Atau dibalik, yang kerja bisa happy, yang di rumah bisa stres. Kenapa? Ya tergantung aja. Tergantung apa? Tergantung hati kita menyikapi setiap keadaan. Jadi kalau bisa jangan sampai kita dimainkan sama keadaan, tapi kitalah menjadi pengendali keadaan itu. Amin, mudah-mudahan kita selalu happy ya Mams, selalu menyayangi hati kita. Sama Tupperware aja kadang kita sayang banget gitu kalau hilang ya Mams, apalagi sama hati. Ya segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir tanpa skip. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.